Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'matil islami wa kafa biha min ni'mah. Wa nahnu fi unsin wa rawha wa huburin wa istirauha ni'matul islam a'la ni'matin halat bisaha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Yang terhormat, yang kita muliakan, yang kita hormati para pengurus Masjid Raya At-Taqwa Mufakiyaha, para imam, para BKM, juga remas yang Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan semua remas-remas ini panjang umur, sehat walafiat. Amin. Allah jadikan pemuda-pemuda yang nanti tumbuh menjadi kebanggaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami muliakan, yang saya hormati, paman saya yang menemani saya berkeliling dari Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, sampai Halmahera Utara ini, Habib Naufal bin Tahir Balfagi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau, Allah permudah urusannya. Juga yang saya muliakan, yang saya hormati, Bapak KUA, dari KUA, terus dari Polsek, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, semuanya. Haji Rustam yang saya muliakan, yang saya hormati. Juga ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di perkumpulan malam hari ini, Allah kumpulkan kembali kita di dalam surga bersama Rasulullah. Kita berkumpul bersama-sama kali ini, Allah kumpulkan juga bersama-sama para sahabat Nabi Muhammad, bersama para orang-orang soleh, bersama para ulama, bersama para aulia. Amin ya rabbal alamin. Ini alhamdulillah kita sempatkan hadir di Desa Malifut. Kita keliling dari Halmahera Selatan ke tengah ke utara, balik ke sini. Kita bilang sayang-sayang kalau Malifut lewat aja, ya kan? Nah, akhirnya saya telepon Pak Riyad. Alhamdulillah Pak Riyad bilang, Remas semangat Bib. Pak Kades juga setuju. Kita diterima, alhamdulillah kita kesini bisa berjumpa. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat, saya ini kesini belum setahun lalu Pak KUA, belum setahun. Saya kesini terakhir tuh peringatan Isra Mi'raj yang kemarin. Mungkin sekitar 6-7 bulan. Ya, jadi masih hangat-hangat ini. Ya, alhamdulillah kita bisa jumpa lagi ya. Bisa ketemu lagi, mudah-mudahan Allah terus kasih ketemu kita orang. Dari dunia sampai akhirat dalam hal-hal kebaikan. Kemarin kita kumpul karena Isra Mi'raj, karena Nabi Muhammad. Sekarang kita kumpul karena Maulid, karena Nabi Muhammad. Yang menyatukan kita hadirin tidak lain tidak bukan hanya satu, Nabi Muhammad SAW. Kita mungkin bisa beda-beda warna partai, kita mungkin bisa beda-beda pilihan calon, tapi kita bisa jadi satu di sini karena Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi apapun Pak, Bu, mau pilih siapa aja silahkan. Mau nusuk siapa aja silahkan. Tapi jangan karena pilihan, karena pilkada kita jadi berantem, kita jadi ribut. Jangan. Jangan karena pilkada sehari kita lupakan tetangga kita lupakan saudara kita marah mereka, kita nggak tegur mereka. Jangan. Kita ini saudara seiman, saudara setanah air, saudara tetangga. Nah, hadirin wal hadirat, inilah persatuan yang penting. Nabi itu katakan apa? Nanti di akhir zaman, kata Rasulullah SAW, umat Islam itu akan dimakan dan dihabisi oleh musuh-musuh Islam.
akan dihabisi. Sehingga sahabat tanya, ya Rasul, apakah umat Islam di kala itu sedikit sampai mereka itu benar-benar jadi sasaran empuknya para musuh? Mereka jadi bulan-bulanannya para musuh. Sahabat nanya, karena kenapa? Zaman sahabat mereka betul-betul berjuang, gak bisa sembarang-barang sama Islam, semena-mena sama Islam. Nabi bilang, enggak, bahkan umat akhir zaman lebih banyak dari kita saat ini. Sekarang umat Islam ada kali berapa miliar? 4,5 miliar atau berapa miliar? Coba nanti dilihat. Zaman itu sahabat Rasul jumlahnya cuma 124 ribu. Tapi 124 ribu ini Islam berjaya sampai menaklukkan Persia. Tapi kita yang 4 miliar ini udah naklukin apa? Malah kitanya yang dihabisin sama umat-umat musuh-musuh Islam. Kita yang miliaran jumlahnya ini jadi apa? Cuman di bulan-bulanin sama kaum kafir dan musyrikin musuh-musuh Islam. Kenapa? Karena kita ini kata Rasul kita memiliki alwahan. Kita ditimpa penyakit namanya alwahan. Umat Islam yang miliaran yang saat ini ada, kok bisa kita ini nggak pernah berjaya ini agama Islam, malah disuruhnya kita tunduk terus. Bahas toleransi, yang disuruh toleransi Islam terus. Pernah kita disuruh orang yang lain toleransi ke kita? Nggak pernah. Kita terus disuruh toleransi. Seakan-akan kita ini orang yang hina. Seakan-akan kita ini orang nggak pernah toleransi. Kalau hari raya agama lain, umat Islam disuruh hormatin. Disuruh hormatin. Giliran bulan puasa kita minta tutup warung, dibilang apa? Umat Islam hormatin juga dong. Kita terus yang hormat. Kita terus yang toleransi. Di mana harga diri umat Islam kayak begitu? Enak aja umat Islam disuruh. Oke, yang mereka kita hargain. Tapi yang kita, masa kita juga harus menghargain? Ente yang hargain kita. Ini kenapa bisa umat Islam kayak nggak ada harga dirinya kayak begitu? Umat Islam kayak nggak ada wibawanya. Itu Nabi bilang karena kita ditimpa alwahan. Apa itu alwahan? Wahan itu dua, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Umat Islam akhir zaman cinta dunia, benci, takut mati. Kalau ame dunia dia kejar. Tapi takut mati. Ada panggilan jihad, jangan. Kenapa? Karena dua hal ini kalau udah nempel nggak bisa misah. Orang kalau cinta dunia dia bakal takut mati. Kenapa? Takut hartanya yang jutaan, miliaran, triliunan itu bakal kemana? Dia bakal mikir hartanya. Kenapa? Dia udah cinta dunia sampai menyebabkan dia takut akan kematian. Kalau udah takut kematian, umat Islam bakal ditindas. Boro-boro jihad, boro-boro bela Islam, ditindas terus kita umat Islam. Kenapa? Kita takut membela Islam, kita takut membela agama Allah. Kenapa? Cinta dunia. Nah inilah hadirin, makanya kita harus timbulkan dalam diri kita. Saya nggak ngajarin kita umat Islam nggak toleransi. Kita orang yang paling toleran. Agama yang paling rahmatan agama Islam. Cuman kenapa harus kita terus? Kan begitu. Kita nggak usah sok-sokan. Lihat aja buktinya kayak gimana. Lihat aja kenyataan di lapangan. Jadi hadirin wal hadirat, inilah kita harus bersatu. Umat Islam harus bersatu. Jangan sampai kita terpecah belah. Jangan sampai kita gampang digerogoti oleh musuh-musuh Islam. Mereka musuh Islam nggak pengen kita ini bersatu. Karena kalau kita udah bersatu, kita udah kuat, mereka nggak bisa apa-apa. Persatuan Islam ini satu hal yang paling mahal, Pak. Satu hal yang paling mahal. Bahkan Nabi SAW saking menjaga persatuan umat Islam, Nabi itu dalam sabdanya Nabi bilang, umat Islam itu kajasadin wahid. Nabi bilang umat Islam itu seperti satu jasad yang utuh. Idza ishtaqal udu bimaradin tada'alahu sa'irul jasad bisahar wal humma atau kama qala.
Nabi kasih contoh, umat Islam itu bagaikan satu jasad yang utuh. Apabila ada satu anggota tubuh yang sakit, maka yang lainnya juga akan sakit. Pak, Bu, kalau kita sakit gigi, yang pusing kepala, yang ngoceh mulut. Padahal yang sakit gigi, yang nggak bisa tidur mata, yang gelisah badan. Padahal yang sakit cuman gigi. Kenapa? Karena satu jasad. Begitu juga sebaliknya, orang sakit kaki. Yang sakit kakinya, tapi yang aduh mulutnya. Yang nangis matanya. Padahal yang sakit, yang luka kaki. Kenapa? Karena satu jasad. Umat Islam, kata Nabi Muhammad, harus satu jasad. Apabila yang lain disakiti, yang lain harus merasa tersakiti. Kita lihat saudara kita di Palestina. Bagaimana? Kalau kita lihat mereka, oh udah biasa politik. Hati-hati. Itu umat Islam, saudara kita Pak, Bu. Minimal kita iba. Minimal kita simpati. Minimal kita kasihan. Minimal kita bantu mereka. Kalau nggak bisa, jangan bantu produk-produk yang mendukung Israel. Boykot kalau bisa. Itulah empati kita, ya kan? Disitulah rasa peduli kita kepada sesama saudara. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita datang dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita bicara sedikit tentang Maulid. Maulid Nabi Muhammad SAW ini artinya adalah memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad itu diperingati hari lahirnya? Padahal Nabi Muhammad SAW wafatnya juga sama 12 Rabiul Awal. Jadi Nabi Muhammad itu, Ibu, hari lahir dan hari wafatnya adalah hari yang sama, Senin 12 Rabiul Awal. Harinya juga sama, tanggalnya sama, bulannya sama. Tapi apakah pernah kita rayakan hari wafatnya Nabi Muhammad? Nggak pernah. Kita rayakan hari lahirnya. Kenapa? Karena dengan lahirnya Nabi Muhammad terbuka pintu-pintu rahmat untuk kita. Dengan lahirnya Nabi Muhammad terbuka pintu-pintu kebaikan untuk manusia. Dengan lahirnya Nabi Muhammad tertutup pintu-pintu kejahatan dan kejelekan. Maka kita rayakan hari tersebut. Hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan dulu, Bapak Ibu, dulu itu tukang sihir. Kita sering dengar di zaman Nabi Musa. Bahkan di zaman-zaman terdahulu, para raja itu mereka punya tukang sihir. Tukang sihirnya di zaman raja itu, mereka itu bagaikan penasehat. Jadi ada masalah apa aja, raja bilangnya ke tukang sihir. Kang sihir gimana nih? Nanti sama tukang sihir dibilang, oh nanti raja begini, begitu, begini, begitu. Dan sebagian besar yang dikatakan oleh tukang sihir itu kenyataan terjadi zaman itu. Zaman itu. Kenapa? Karena tukang sihir dari zaman itu sampai zaman sekarang mereka kerjanya itu pakai jin. Pakai apa? Pakai jin. Jadi mereka, kalau gampangnya, kalau kita bikin sesembahan, bikin ini, nanti tanya jin, ini gimana nih? Itu si makhluk jin ini, dia datang ke langit, dia mendengar pembicaraannya para malaikat di langit. Itu sehingga informasi yang didapatkan sama bangsa jin itu akurat. Informasi yang didapat sama jin itu benar disampaikan ke tukang sihir. Tukang sihir ngasih tahu. Tapi ketika lahir Nabi Muhammad SAW, maka pintu-pintu langit ditutup. Sehingga jangankan jin menguping, jin dekat-dekat aja dia bakal dilempar dengan panah api. Di dalam Al-Quran itu difirmankan apa? Faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Di surat Jin, juz 29. Dan siapa di antara kalian, wahai jin, ini pembicaraan antara jin. Wa may yastamil ana yajid lahu shihabar rasada. Dan siapa yang mendengar pembicaraan info-info dari langit, maka dia akan mendapatkan panah-panah dari neraka, dari api. Ditutup segala pintu-pintu kejelekan, pintu-pintu mudarat.
dan dibuka seluruh pintu-pintu kebaikan. Kapan? Ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dilahirkan, beliau lahir di hari Senin. Beliau lahir dikatakan dalam maulid yang kita baca tadi. Jadi yang kita baca tadi itu adalah sejarah singkat hidup Nabi Muhammad dari beliau lahir. Itulah maulid. Sejarah kehidupan Rasulullah secara singkat dan dibaca dengan irama-irama. Dibaca dengan kayak kalau kita itu kayak puisi, kayak syair, tapi isinya kisah hidup Nabi Muhammad. Di dalam kitab Ad-Dibai apa diceritakan? Fahtazzal arsyu taraban wastibsyara. Fahtazzal arsyu, arsy-nya Allah ihtazza, bergoncang. Fahtazzal arsyu, bayangkan arsy-nya Allah bergoncang. Kita kalau baca apa namanya? Ayat kursi, wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la yudifuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Gimana tuh ada arsy, kursi. Kalau lihat kursinya Allah. Ada arsy. Arsy-nya Allah ada kursi. Fahtazzal arsyu taraban wastibsyara. Arsy-nya Allah bergoncang karena gembira dan bahagia. Wazdadal kursi yuhaibata wa waqara. Dan kursi bertambah haibah, kewibawaan, wa waqara, dan kebanggaan. Kursi yang dimaksud sini bukan kursi kadera kayak kita punya, bukan, tapi kursinya Allah yang dimaksud dalam ayat kursi itu. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu kursinya Allah ketika lahir Nabi Muhammad apa? Wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan oleh ibundanya Sayyidatina Aminah bintu Wahab, kursinya Allah bertambah mulia dan bertambah keagungannya. Wamtala'atis samawatu anwara. Bahkan ketika lahirnya Nabi Muhammad, seluruh langit-langit ini dipenuhi dengan cahaya. Dipenuhi dengan cahaya, saking terangnya. Nabi Muhammad ketika lahir itu langit terang, saking terangnya Pak Bu, dalam dikatakan sampai Sayyidatina Aminah ibunya Nabi itu ketika melahirkan Nabi Muhammad hatta nazara ila ba'di kusurir Rum. Ketika Sayyidatina Aminah melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena cahaya yang begitu terang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai matanya Sayyidatina Aminah bisa memandang istana-istana Romawi, padahal beliau lahir di Mekah. Istana di Romawi kelihatan sama Sayyidatina Aminah karena terangnya cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amtala'atis samawati anwara wa dhajatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Dan para malaikat mengumandangkan tahlil, mengumandangkan tahmid, mengumandangkan tasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Maulid di situ kita baca tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Walam tazal ummu tara'an wa'an min fakhrihi wa fadli. Dan ibunya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika akan melahirkan Nabi Muhammad terus menerus memandang keanehan dan keajaiban yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila nihayati tamami hamlih, sampai kapan? Sampai selesai masa kehamilannya. Falamma syadda bihat talq, ketika sampai at-talq. At-talq itu melahirkan. Falamma syadda bihat talq, ketika sudah sangat mendekati waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Falamma syadda bihat talq biizni rabbil khalq, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, wada'atil habibah sallallahu alaihi wasallam, maka tibalah waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sayyidatina Aminah melahirkan Rasulullah SAW sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fit tamami. Nabi Muhammad lahir dikatakan dalam sajidan, lahir dalam keadaan sujud. Ada manusia lahir dalam keadaan sujud, udah gede, udah tua aja sujud ke masjid jarang-jarang, baku paksa, padahal so tua. Ini Nabi Muhammad baru lahir langsung sujud.
sajidan syakiran, lahir langsung bersyukur kepada Allah, bersyukur. Kita Pak, udah berapa lama kita lupa bersyukur akan nikmat Allah? Kapan terakhir kali kita duduk sendiri di rumah kita bilang, alhamdulillah Allah kasih saya nikmat banyak, betul ya? Kapan terakhir kali kita bersyukur akan nikmat-nikmat Allah? Nabi Muhammad dari lahir syakiran, lahir dalam keadaan bersyukur. Sajidan syakiran hamidan, bertahmid alhamdulillah. Ka'annahul badru fit tamami. Saat ketika Nabi Muhammad lahir, seakan-akan lahirlah rembulan yang sangat sempurna. Kenapa? Karena begitu terangnya cahaya Rasulullah SAW. Wulida sallallahu alaihi wasallam maktunan biyadil inayah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan wulida sallallahu Nabi SAW dilahirkan maktunan biyadil inayah. Nabi lahir dalam keadaan telah dikhitan, maktunan biyadil inayah. Lahir Pak, Nabi Muhammad itu udah disunat. Kemudian apa? Maktunan biyadil inayah, makhulan bikuhlil hidayah. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan memakai sifat mata, pakai cila, tampan Rasulullah. Lahir Nabi Muhammad langsung pakai cila mata. Ulida maktunan makhulan maktu'as surrah. Ketika Nabi Muhammad lahir, nggak ada dodomi nih, tali pusar nggak ada. Nabi Muhammad lahir bersih. Bahkan Nabi Muhammad lahir tanpa setetes darah pun yang menempel. Ada manusia kayak begitu zaman sekarang. Ada orang kayak begitu, kayak Rasulullah. Orang mulia, orang luar biasa, Nabi Muhammad SAW. Sehingga nggak rugi Pak, kita kalau bikin maulid, kita peringati Rasulullah, nggak rugi. Ini manusia paling mulia. Dari lahirnya aja udah beda. Dalam riwayat Nabi Muhammad itu ketika lahir, beliau langsung mengangkat tangannya, kalimat tauhid kayak begini. Itu Nabi Muhammad. Ini Pak, jangan bayangkan Nabi Muhammad kayak saya gede. Ini bayangkan bayi, seorang bayi kayak begini, angkat tangan, tauhid, kemudian sujud. Seorang bayi, itulah bayinya Rasulullah SAW. Dari bayi Nabi Muhammad sudah bertauhid. Dari bayi Nabi Muhammad sudah beriman kepada Allah. Dari bayi Nabi Muhammad sudah bersujud kepada Allah. Dari bayi Nabi Muhammad sudah menjadi hamba Allah yang bersyukur. Makanya enggak heran ketika Allah Ta'ala katakan, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik, contoh yang baik. Gudwah, al-gudwah, contoh, panutan. Kita mau cari contoh orang yang bersyukur, Nabi Muhammad orang yang paling bersyukur. Kita mau cari contoh orang yang sabar, Nabi Muhammad orang yang paling sabar. Kita mau cari contoh orang yang paling rajin ibadahnya, tidak ada yang lebih rajin dari Rasulullah ibadahnya. Kita mau cari contoh orang yang paling bertakwa, Nabi Muhammad orang yang paling bertakwa. Kita pengen cari contoh orang yang paling sederhana, Nabi Muhammad orang yang paling sederhana. Kita mau cari contoh pemimpin yang adil, Nabi Muhammad pemimpin yang paling adil. Kita mau cari contoh pemimpin perang yang paling hebat, Nabi Muhammad pemimpin perang yang paling hebat. Kita mau cari contoh seorang suami yang romantis sama istri, Nabi Muhammad suami yang paling romantis sama istri. Sempurna hidup Rasulullah. Kita mau cari sosok ayah yang penyayang kepada anak-anaknya, Nabi Muhammad adalah ayah yang paling penyayang kepada anak-anaknya. Nabi itu orang yang paling lembut. Nabi itu orang yang paling halus. Nabi udah jadi presiden. Nabi itu pemimpin negara. Selain beliau Nabi, beliau memimpin Mekah, memimpin Madinah. Beliau pemimpin. Tapi beliau masih punya waktu berdua. Beliau panggil Aisyah, ya Humairah, wahai istriku yang kulitnya putih kemerah-merahan. Kita Pak, ada manggil bini kayak begitu?
Kita ada manggil bini, ayang beb, sayang, ada. Kita pernah panggil istri kita dengan sebutan yang manis kayak begitu? Enggak. Paling, Gusti mana pergi sapu itu? Kan begitu? Enggak, itu bukan sunnah dalam Islam. Sunnah dalam Islam, suami istri itu berucap-ucap dengan ucapan yang romantis. Saling bertutur kata yang lemah lembut. Jangan baku melawang, istri juga jangan melawan sama suami. Istri juga, Pak, ini saya kasih tahu nih Pak, ilmu. Mau? Ibu-ibu dengar baik-baik nih. Nih ibu-ibu dengar nih. Ibu-ibu itu tidak wajib cuci bajunya suami. Ibu-ibu itu tidak wajib kasih masak suami. Ibu-ibu itu tidak wajib setrika-setrika pakaian suami. Gak wajib bu. Ingat, ini kata aneh, gak wajib. Tugas istri itu cuma dua bu. Cuma dua. Taat sama Allah. Yang kedua, taat sama suami. Jadi kalau suami suruh cuci baju, cuci. Suami suruh memasak, memasak. Suami suruh bastrika, bastrika bu. Begitu bu, ingat tuh bu. Istri petugas cuma dua. Taat sama Allah, taat sama suami. Kalau pegang dua ini, masuk surga ibu. Makanya taat sama suami. Suami suruh memasak, memasak. Suami suruh bersapu, bersapu. Taat aja sama suami. Itu bu. Nabi bilang apa? Al-mar'atu idza shallat khamsaha. Bu, dengar nih bu. Seorang wanita idza shallat khamsaha, dia salat 5 waktu. Wa shamat syahraha, puasa Ramadan dijaga. Wa hafizat farjaha, menjaga kehormatan dirinya. Wa ta'at zaujaha, taat sama suaminya. Qila laha yaumal qiyamah, maka perempuan model begini di hari kiamat dibilang kepada dia, udkhulil jannata min abwabi samaniyati syi'ti, masuklah kamu ke dalam pintu surga yang 8 dari arah mana saja yang kamu mau. Allahu Akbar. Mau bu? Pintu surga ada 8. Malaikat bilang, bu masuk aja. Yang mana malaikat? Terserah ibu masuk yang mana. Syaratnya apa? Sholat jaga, puasa jaga, kehormatan jaga, taat sama suami. Rasulullah SAW itu orang yang paling baik kepada keluarganya, kepada istri dan anaknya. Rasulullah SAW itu contoh yang paling sempurna dalam kehidupan kita. Itu Rasulullah SAW. Beliau nggak pernah marah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam laisa bighammazin wala ayyab. Nabi itu nggak pernah menipu, nggak pernah curang. Terus apa dikatakan? Wa idza du'iya haqqullah wa kana sallallahu ya'fu an dzambihi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Nabi itu memaafkan. Nabi itu memaafkan apabila yang dizalimi dan diotak-atik sama manusia itu haqqihi wa sababi, haknya dia. Kalau Nabi dicaci maki, Nabi diam. Nabi dihina, Nabi diam. Kenapa? Haknya Nabi lagi dinodai sama kaum musuh-musuhnya. Wa idza dhuyya haqqullah, tapi ketika yang dilecehkan adalah hak-haknya Allah, lam yakum ahadun bi ghadabi. Enggak bakal ada orang yang bisa berdiri depan Nabi Muhammad untuk menanggung amarahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kan kebalik. Kalau ada penista agama, dibilang Islam enggak perlu dibela. Islam enggak perlu ditolong, tapi gila dirinya dicaci maki, langsung masuk laporan ke Polsek pencemaran nama baik. Kan begitu. Islam gak perlu dibela. Islam maha menang. Kalau orang menghina-hina Al-Quran, menghina-hina surat Al-Quran, menghina-hina Rasulullah, Islam gak perlu dibela.
Allah nggak butuh ente. Giliran dia dihina, masuk polisi laporan pencemaran nama baik. Nabi Muhammad kebalik, Pak, Bu. Kalau nabinya dihina, Nabi diem. Nabinya dicaci maki, Nabi maafin. Tapi kalau haknya Allah yang dicaci maki, haknya Allah yang dihina-hinakan, Nabi bahkan perang. Kita kenal perang Badar, perang Uhud, perang Khaybar, perang Khandaq. Bahkan Nabi itu berperang selama 27 kali untuk menegakkan syariat Islam. Jadi itulah sifat Rasulullah. Tapi Nabi orang yang paling lembut, orang yang paling santun. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'hum asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, termasuk kita umat Rasulullah, kita punya sifat kata Allah Subhanahu wa taala asyiddau 'alal kuffar. Kita akan keras kepada orang-orang kafir. Orang kafir di sini orang kafir harbi. Orang kafir yang memerangi Islam, bukan tetangga kita yang baik-baik sama kita terus kita keras, jangan, itu bukan akhlak Islam. Kafir sini kayak itu, jahanam Israel. Itu kafir harbi, mereka perangin umat Islam, mereka bantai umat Islam. Sama mereka syiddah, kita harus keras. Ruhama ubainahum. Tapi kepada sesama kaum muslimin saling sayang, saling rangkul, saling tegur sapa, saling kirim hadiah, saling sambung silaturahmi. Itulah sifatnya seorang muslim yang hakiki. Itulah sifatnya seorang muslim yang baik. Selalu menampakkan akhlak, menampakkan adab, menampakkan tata krama, menampakkan kelemah lembutan. Itulah agama Islam. Itulah ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dicontohkan sama Nabi Muhammad sebagaimana dulu kita tahu. Pak, Bu, ada satu cerita. Ini sebelum saya tutup, saya pengen kasih cerita ke ibu bapak. Dulu Nabi Muhammad sempat pernah jalan di padang pasir di pinggiran kota Mekah. Ketika itu Nabi Muhammad melihat ada seorang ibu-ibu. Ada ibu-ibu. Ibu-ibu ini lagi dorong-dorong tas, lagi bawa dia punya bekal, lagi didorong-dorong sama dia. Nabi Muhammad tanya, ini ibu-ibu nggak kenal sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tanya, wahai ibu, kamu mau kemana? Itu ibu bilang, wahai anak muda, saya pengen ninggalin kota Mekah. Saya ingin pergi ke kampung sebelah. Kenapa, Bu? Rasul tanya nih. Kenapa pengen ninggalin Mekah? Kenapa pengen pindah kampung? Itu ibu-ibu bilang, saya udah nggak kuat sama Muhammad. Tiap hari Muhammad rusakin orang. Tiap hari Muhammad bohongin orang. Saya udah nggak kuat. Saya takut anak-anak saya, saudara-saudara saya ketularan sama dia. Jadi saya pengen keluar dari kota Mekah. Oh iya, Bu. Sama Rasul diginiin, Bu, itu barang saya bantuin bawa ya. Oh iya boleh, wahai anak muda. Itu Pak, Bu, Rasul ngangkat barangnya. Ibu-ibu tersebut digotong sama Rasul SAW. Berjalan di tengah terik matahari di padang pasir. Selama perjalanan tersebut, itu ibu-ibu nasihatin Rasulullah. Itu ibu-ibu nasihatin Nabi. Apa nasihatnya? Wahai anak muda, ente ini Masya Allah baik. Ente hati-hati ya, jangan dekat-dekat Muhammad. Nanti ente jadi berubah. Ente ini udah baik. Ente ini udah Masya Allah. Nanti kalau ente ketemu Muhammad, ente bakal berubah. Muhammad itu racun. Muhammad itu tukang sihir. Jadi jangan dekat-dekat Muhammad. Ente ini udah khair, udah kayak begini. Nabi Muhammad bilang, iya Bu, naam, enggak, saya. Sampai ke kampung di sebelah kota Mekah, sampai masuk ke rumah, Nabi Muhammad bawa itu barang. Dibawa itu barang, sama ibu-ibu ini dikasih hadiah sama Rasul. Ngasih hadiah. Terus ibu-ibu ini nanya, hei anak muda, kita dari tadi ngobrol, kita belum kenalan. Nama kamu siapa? Nabi Muhammad bilang, wahai ibu, nama saya Muhammad. Yang ibu caci maki itu saya dari tadi. Yang ibu nasehatin bilang jangan dekat-dekat Muhammad, Muhammad itu saya, Bu. Yang lagi bantuin ibu panas-panas, anak ibu nggak ada yang bantuin ibu. Suami ibu nggak ada yang bantuin ibu ngangkat barang. Yang bantuin siapa? Saya, Muhammad.
masuk Islam karena akhlaknya Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad wafat, sebuah cerita yang masyhur yang ibu bapak mungkin sering dengar, tapi saya dengarkan sekali lagi sebagai contoh bagaimana akhlaknya Rasulullah. Ketika Rasul udah wafat, Sayyidina Abu Bakar datang sama Sayyidatina Aisyah. Wahai Aisyah, Rasul ini udah wafat, Nabi kita Muhammad udah meninggal. Coba wahai Aisyah, kasih tahu sama saya satu amalan yang dikerjakan sama Rasulullah yang gak pernah diketahui sama orang lain, yang tahu cuman orang rumah. Karena Sayyidatina Aisyah itu istrinya Nabi, anaknya Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu sahabat sekaligus mertuanya Rasulullah. Jadi datang sama anaknya Sayyidatina Aisyah, coba barangkali ada satu amalan yang tahu cuman kalian-kalian aja dalam rumah. Oh ada wahai ayah, kata Sayyidatina Aisyah. Rasul itu tiap pagi dan sore Nabi itu bawa makanan ke pinggir kota Madinah. Nabi membawa makanan di sebuah piring dan Nabi menyuapi seorang pengemis yang buta di pinggir kota Madinah. Oh baik. Maka ketika datang waktu pagi dan sore tersebut, datang waktu pagi, Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang ke bawa makanan, bawa roti gandum, menuju ke pinggiran kota Madinah. Sampai di gerbang kota Madinah dia cari mana nih pengemis buta. Dicari, oh ada pengemis buta, bener. Dideketin sama dia. Sama Sayyidina Abu Bakar dideketin. Ini pengemis buta bilang, ya ahlan wa sahlan, selamat datang temanku, sahabatku. Sayyidina Abu Bakar diam. Mulai disuapin sama Sayyidina Abu Bakar. Begitu disuapin sama Sayyidina Abu Bakar, ternyata ini pengemis buta dia punya kerjaan unik. Tiap hari, tiap pagi, tiap sore dia duduk depan pintu kota Madinah, dia teriak-teriak kepada orang yang masuk keluar kota Madinah, dia bilang, nanti kalau masuk Madinah jangan temuin Muhammad, Muhammad penyihir, Muhammad penipu, Muhammad pendusta, jangan dekat-dekat sama Muhammad. Jangan ikut-ikut sama Muhammad, hati-hati sama Muhammad. Muhammad itu begini, Muhammad itu begitu, waliyadzubillah min dzalik. Sayyidina Abu Bakar lagi nyuapin. Nih, cerita nih Sayyidina Abu Bakar lagi nyuapin. Dengar Nabi Muhammad dicaci maki kayak begitu, Sayyidina Abu Bakar marah. Sama Sayyidina Abu Bakar itu makanan, kalau bahasa kita diruju-ruju. Kasih makan. Itu pengemis buta dia bilang, "Hei, berhenti ente. Ente ini bukan yang biasa nyuapin ana. Ente bukan yang orang yang nyuapin ana." Lah kok bisa tahu? Sayyidina Abu Bakar bilang, "Dari mana kamu tahu? Kamu buta." Dia bilang, "Iya, orang yang biasa suapin saya, dia tahu kalau saya ini nggak punya gigi. Dia tahu kalau saya ini ompong. Jadi ketika dia nyuapin saya, itu gandum dia alusin dulu sama dia." Itu akhlaknya Rasulullah. Nabi perhatikan sampai sedemikian rupa. Dialusin dulu sama itu orang. Nanti udah dialusin sama itu orang, dia nyuapin saya lemah lembut, dia nyuapin pelan-pelan. Nggak kayak kamu, udah kasar rotinya, kamu kasar juga sama saya. Mana itu orang yang biasa nyuapin saya? Saya nggak mau sama ente. Pengemis buta bilang. Sayyidina Abu Bakar dengar begitu, Sayyidina Abu Bakar menangis. Sayyidina Abu Bakar bilang, "Hei pengemis buta, kamu tahu siapa yang tiap hari nyuapin kamu?" Saya nggak tahu, saya selalu nanya, cuma dia nggak mau sebut namanya. "Kamu tahu yang tiap hari kamu caci maki Muhammad begini, Muhammad begitu, itu Muhammad nyuapin ente tiap hari. Yang suapin kamu, yang kamu bilang lemah lembut, yang kamu bilang penuh kasih sayang, itu dia orang yang kamu caci maki tiap hari, dia sambil nyuapin kamu." Dengar begitu dia menangis, si pengemis buta, dia menangis. Dia menyesal masuk Islam. Kenapa? Karena akhlaknya Rasulullah, karena kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan hadirin hadirat kita dapat berkahnya Rasulullah. Kita bisa mencontohi Rasulullah, kita bisa ikuti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa menjadikan Nabi Muhammad sebagai contoh kehidupan kita. Jadikan Nabi Muhammad contoh dalam rumah tangga, dalam mendidik anak. Ajarkan sama mereka, Pak, Bu, ajarkan sama anak-anak kita nih, Bu, dengerin Bu.
Anak-anak kita ini ajarin dari kecil, biasain sunnah Rasulullah dihidupin. Itu sunnah Rasul dari kecil umur segini, kalau dihidupin mereka gede nggak bakal jadi tukang mabok. Saya jamin. Mereka gede nggak bakal jadi tukang narkoba. Mereka gede nggak bakal jadi tukang judi online. Kenapa? Dari kecil mereka malu sama Nabi Muhammad. Kenapa? Ajarkan hal yang paling kecil. Nak, kalau pakai sendal kaki kanan dulu, nak. Nanti ditanya, kenapa mama harus kaki kanan? Bilangin, karena sunnah Rasulullah pakai sendal kaki kanan. Hal-hal sepele kayak begitu, Pak, tanamkan sama anak kita. Nak, pakai baju tangan kanan dulu, nak. Kenapa, Pak? Karena Rasulullah kalau pakai baju tangan kanan dulu dimulai. Nah, kalau buka baju bukanya tangan kiri dulu. Kenapa? Karena Rasulullah buka baju tangan kiri dulu. Dari hal sekecil itu dia tumbuh sampai gede, dia ingat Rasulullah begini, Rasulullah begitu, Rasulullah begini. Ketika dia lihat minuman keras depan dia, yang dia ingat apa? Rasulullah nggak pernah minum kayak begini. Ketika dia lihat depan matanya ada maksiat, dia bilang Rasulullah nggak bakal kayak begini. Saya dari kecil hidup dengan kebiasaannya Rasulullah. Ajarkan dari kecil. Dari masih kecil ajarkan. Tanamkan sama mereka sifat-sifatnya Rasulullah. Bacakan sama mereka buku-bukunya Rasulullah. Ajarkan kepada mereka sunnah-sunnah Rasul yang paling kecil. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kamar mandi kaki kanan. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Hal-hal sepele kayak begitu, Pak, jangan dia bilang itu kecil, tapi itu bermanfaat yang sangat besar ketika diamalkan karena cinta dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Pakai baju tangan kanan, pakai peci kalau ke kamar mandi. Ya kan? Sunnah-sunnah yang lainnya diamalkan. Kalau hari Jumat, Pak, Bu, biasain pakai baju putih-putih. Jangan pakai baju warna-warni. Karena hari Jumat itu sunnahnya pakai baju yang paling putih. Kalau Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, sunnahnya pakai baju yang paling baru. Nggak harus putih. Yang paling baru. Yang paling baru warna pink, pakai warna pink. Yang paling baru warna ungu, pakai warna ungu. Yang paling baru warna hijau, pakai warna hijau. Tapi kalau hari Jumat bukan yang paling baru, tapi yang paling putih. Nah, itu sunnah. Dari hal-hal begitu, ajarkan sama anak-anak. Kalau dia pakai baju hitam, jangan. Mau Jumatan pakai putih. Kenapa? Sunnah pakai putih, begitu. Sampai nanti dia gede, dia bakal terbiasa sama hal-hal sunnah Rasulullah SAW. Nah, mudah-mudahan ibu bapak hadirin wal hadirat, remaja masjid semuanya, kita semuanya dapat taufik wal hidayah. Kita dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jaga kampung kita, Allah jaga negeri kita, Allah jaga para aparat pemerintahan yang ada di sini, para pejabat kita, mudah-mudahan jadi pejabat yang amanah. Dan Allah berikan kedamaian kepada negeri kita, khususnya menjelang pilkada ini. Dan tidak ada perpecahan, tidak ada pertikaian. Allah jadikan pilkada yang aman, yang damai, yang insya Allah melahirkan, menghasilkan pada pilkada ini pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang gak mikirin perut sendiri, tapi mikirin perut rakyat yang kelaparan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hadina bi hudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ya maulana ya mujib ya hadir bila yaghib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina qarib. Allahumma ya alba alawi syafa'a ya alba alawi syafa'a ya alba alawi syafa'a kullu kurbatan jali ya habib Muhammad syafa'a kullu kurbatan jali bikum ya ahlul wilayah kullu hajatan qadi daraka ya ahlul madinah daraka ya ahlul madinah daraka ya ahlul madinah ya tarim wa ahlaha ya tarim wa ahlaha ya tarim wa ahlaha bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak hadirin wal hadirat semuanya, lebih kurangnya saya minta maaf, minta ridho apabila ada salah kata, ada salah ucapan. Kemudian terima kasih juga kepada remaja Masjid At-Taqwa, para aparatur pemerintah, Pak Kades, semuanya yang sudah nerima kedatangan kita di sini, datang tanpa undangan, pulang datang gak dijemput, pulang gak diantar, kayak apa ya? Kayak jelangkung kita. Alhamdulillah, mending diterima sama Pak Riyad. Jadi insyaallah ini kita safari, mudah-mudahan doakan biar safari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan
amalnya amal jariah, amal yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian doakan juga saya punya Ami, saya punya rombongan. Nanti dari sini malam ini juga mungkin sebentar jam 2 jam 3 kita langsung ke Sofifi. Nah, langsung kita balik ke Ternate. Kita udah nggak nginap. Paling kita ngobrol-ngobrol, ngopi bentar, pulang deh. Nah, insya Allah, Ibu Bapak hadirin, terima kasih kesempatannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.